98. Jadi tahun 95 itu gerhana matahari, 97 98 terjadi kerusuhan besar, ya kan? Dan ternyata kerusuhan itu katanya sih bukan di Jakarta aja, saya juga nggak ngerti deh. Jadi kegelapan itu terjadi di Indonesia tahun 97 98. Nah terus saya makin seneng lagi, oh berarti masih ada waktu nih Tuhan nih, masih ada waktu nih 2 tahun lagi gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih saya firman, enggak, kamu ingat Bu Femi ngomong apa kemarin? Katanya, oh iya, ya udah. Sekarang peneguhan, Tuhan kasih peneguhan, ini luar biasa saudara, ini luar biasa. Saya mau buka Yehezkiel, yang saya lihat jelas-jelas itu Yehezkiel, ini Yehezkiel gitu loh. Tapi ternyata Tuhan bawa saya ke Yeremia, tapi saya nggak lihat itu perikopnya Yeremia gitu. Saya cuma tandain doang. Yang Tuhan kasih sama saya baca, saya tandain gitu. Saya tandain. Coba itu tanda merah itu Yeremia berapa nih tanda merah? Ini sampai saya nggak ngapalin ayat sama pasal karena saya tandain waktu Tuhan ngomong itu jelas-jelas. Tanda merah Yeremia berapa? Yeremia 14 ya. Yang satu pasal isinya dua perikop. 14 ya. Satu pasal isinya 2 perikop. Masa kekeringan. Nah, waktu itu saya bilang, kamu ingat Bu Femi ngomong apa? Oh iya, ingat Tuhan. Nah, nih saya teguhkan lagi. Kamu buka kitab suci. Saya buka Yehezkiel. Lah kenapa jadi Yeremia gitu loh? Karena waktu saya kasih tahu ke suami saya, tadi aku baca lo di Yehezkiel gitu kan, saya ngomong sama dia nih. Yehezkiel berapa katanya gitu. Tuhan ngomong lo di Yehezkiel berapa? Saya cari Yehezkiel. Lah, kok nggak ada? Lah tandanya tadi mana nih? Pas saya lihat tanda saya, memang saya tandain gitu. Loh kok Yeremia? Saya bilang gitu. Aneh saya bilang gitu sama dia. Ku baca tadi Yehezkiel lo gitu. Hati pengen Yehezkiel. Tuhan bawa ke Yeremia lo. Pas saya buka itu Yeremia 14. Satu pasal itu doang. Satu pasal itu terdiri dari 2 perikop. Itu benar-benar peneguhan apa yang Ibu Femi dapat. Pas saya baca, satu masa kekeringan, satu lagi apa tuh, saudara bisa baca di situ. Saya bilang, wow, oh ya, Bapak sama Ibu bilang, berarti bentar lagi nih tak. Saya bilang kemarin iya mau bentar lagi, tapi saya mikirin keluarga saya bilang ini nggak mungkin nih Tuhan, dengan Tuhan kasih saya suruh lihat apa gerhana segala macam. Ternyata Tuhan maksudnya gini, tahun 95 itu gerhana terjadi, terus terjadilah peristiwa 97 98. Terus Tuhan bilang, lihat loh, itu gerhana cuma terjadi di beberapa provinsi doang tahun 95, nggak semuanya dapat katanya gitu. Tapi 2016 ini semuanya dapat loh kata Tuhan. Jadi waktunya makin dipersingkat lagi kata Tuhan. Tuh baca tuh katanya gitu. Pas saya baca, itu luar biasa, saudara bisa baca sendiri. Jadi itu kesaksian saya, nanti akan diteguhkan sama Ibu karena Ibu dapat konfirmasinya juga dari Tuhan. Iya saudara, jadi yang saya mau sampaikan tadi sudah dengar kesaksian kan? Ya itu hikmat yang luar biasa. Kirim surat, tulis surat buat orang tua guru, powerful saudara. Ya, jadi memang sudah ada kitab suci, tapi kalau misalkan ada catatan dari orang yang memang dikenal oleh orang yang bersangkutan, itu mungkin akan menjadi faktor dia bisa bertahan, ya sekalipun menghadapi kesukaran. Ya karena memang Wahyu mengatakan bahwa yang lolos dari kesukaran besar itu banyak, jadi banyak yang ketinggalan. Tapi mereka bisa bertahan dan sekalipun harus mengalami aniaya, mereka lolos dari kesukaran besar, saudara. Dan ya Elton nggak tahu lagunya, saudara, nggak tahu lagunya, ya. Dan itu adalah lagu yang akhirnya membuat dia mengalami lawatan Tuhan. Lagu yang lama, ya, lagu lama. Ya, itu
sebetulnya. Saudara, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa itu pengalaman Elta secara rohani dahsyat saudara. Ya, karena memang hari-hari terakhir aku akan memberikan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat, terunda-terundamu akan mendapatkan penglihatan, orang-orang akan mendapat mimpi. Ya, saya lihat itu sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan memberi mimpi kepada orang-orang yang memang Tuhan pilih. Nah, saya dengan hormat undang istri saya untuk memberikan pernyataan saudara apa yang dia dapat, yang mengkonfirmasi semuanya. Ya, sehingga sekali lagi betapa luar biasa apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita hari-hari ini. Shalom saudara semua. Saya nggak biasa sih sebenarnya berdiri di depan ya. Tapi ya ini kemurahan Bapak. Waktu doa semalaman, sampai doa semalaman saja, sampai pulang ke rumah, saya ini sebenarnya nggak ngerti yang namanya gerhana matahari. Saya pikir itu cuma kepercayaan bangsa Yahudi yang kalau misalkan melihat gerhana dan dalam satu wilayah itu menjadi satu musibah. Saya nggak ngerti kalau itu ada di firman, saudara. Sampai pulang ke rumah setelah doa Esther, setelah doa semalaman, saya nggak tahu kalau sebenarnya itu ada di firman. Amos 8 jelas itu di ayat yang ke-9, judulnya aja di LAI. Saya pulang ke rumah waktu habis doa di sini, saya buka-buka teman Facebook saya kaget. Ternyata ini ada gerhana matahari tercatat di kitab. Luar biasanya Tuhan kita kan ajaib, dia catat ini, dia kasih tahu apa-apa yang saya sampai judulnya aja gerhana matahari dan ratapan, sampai dek juga. Ternyata benar ya apa yang bangsa Israel itu percayai. Itu ada firmannya, ada dasarnya, ada landasannya. Itu adalah firman. Saya bilang, saya kaget juga ya. Saya baca pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Yahweh, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ini kan gerhana beneran ini. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Ini Indonesia mau kayak gimana, saya bilang, kalau sudah tertera di kitab. Dan yang terjadi kali ini itu hanya Indonesia, saudara. Indonesia, bukan negara lain, negara kita yang kita sehari-hari hidup di sini loh. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang. Coba, setiap pinggang dikenakan kain kabung. Oleh siapa? Saya tanya lagi, oleh siapa dikenakan kain kabung? Oleh Tuhan kita nih, Tuhan Yahweh ini dikenakan kain kabung. Coba bayangin. Dan akan menjadikan gundul setiap kepala. Apa itu kepala kita? Gundul. Sudah tidak ada lagi yang namanya kehormatan, tidak ada lagi kemegahan, tidak ada lagi yang bisa sombong, tidak ada lagi. Itu digunduli loh sama Bapak di surga. Luar biasa kan? Apa yang akan terjadi oleh negara kita digunduli. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal. Coba, yang punya anak tunggal diambil, mati, nangisnya kayak apa? Saya bilang, Indonesia mau kayak apa nih Tuhan? Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Ini ada
Ada loh, saudara, ada, dikitabkan. Kalau yang bagi yang tidak mengerti, saya bilang ini bagaimana? Kalau bagi kita yang mengerti, agak deg juga loh, saudara. Saya pulang dari doa di sini, agak deg. Aduh, saya bilang aduh. Sudah, ini kan menjadi pemikiran ya, jadi pemikiran, perenungan. Udah deh, saya tidur dulu, istirahat. Saya kan belum juga istirahat, habis doa gitu ya. Nah, jam 10 malam. Ini kalau yang mengikuti doa nih, ingat semua nih kronologis gitu. Waktu Elta menyampaikan sampai agak histeris itu, sudah tidak ada. Mau menjumpai mana Pak Budi, mana Bu Femi, mana KB Horizon, tidak ada, sudah tidak ada. Itu yang saya tangkap, tapi saya juga nggak ngerti. Yang saya tahu, yang saya tangkap, Rachel itu sudah tidak ada. Saya pikir ya memang sudah tidak ada kalau memang saya Rachel, tapi tidak tahu bahwa akan secepat itu, sedekat itu gitu ya. Nah, saya cuma nangkep Elta itu agak histeris waktu menyampaikan, mungkin karena orang tuanya juga belum menerima nama Bapak. Saya pikir seperti itulah ya. Tapi saya nggak mudeng, orang saya pulang aja baru saya tahu gerhana matahari itu ada di kitab tuh setelah pulang loh. Nah, malam jam 10 saya baca lagi nih. Tuhan agak bilang, coba lanjutin. Saya juga penasaran, apa sih yang akan terjadi setelah gerhana dengan negeri kita nih, dengan keadaan bangsa? Apa sih ya kalau seperti ini aja udah digundul-gundulin nih. Saya bilang, itu kan kejadian yang akan luar biasa ke depan. Apalagi yang akan terjadi yang lebih hebat lagi ya. Saya mau ngerti, saya mau tahu gitu. Coba kamu buka, terus baca. Nah, jam 10 malam tuh, udahlah. Saya baca lapar dan haus. Kalau di ILT saya lihat kurang begitu jelas ya. Kalau di LAI ada judulnya tuh, gerhana matahari dan ratapan. Gitu. Itu yang bikin saya deg-deg gitu ya. Terus ada perikopnya juga di ayat yang ke-11, lapar dan haus. Nah, saya baca nih, sesungguhnya, saya agak lewat-lewat gitu ya, sesungguhnya waktu akan datang. Sesungguhnya waktu akan datang, pasti datang, ya kan? Demikianlah firman Tuhan Yahweh, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Oh begitu, kelaparan, saya agak gitu juga. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Yahweh. Sampai di sini saya agak seneng-seneng nih. Wah, setelah ini nih ya, saya bilang baru nih haus nih dan lapar akan firman nih. Saya bilang gitu kan, saya senang karena ini akan penuaian besar-besaran nih setelah gerhana. Ini kan pikiran saya, karena ayat yang 11 seperti itu. Benar nggak kalau dibaca? Ini akan penuaian besar-besaran. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Yahweh. Udah pasti kita menuai besar-besaran. Nah, lanjut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Wah, luar biasa nih, dari laut aja diseberang nih saya bilang. Dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Yahweh. Itu saya tuh bangga banget ya. Terus saya agak ngerti, lanjut dong. Tetapi tidak mendapatnya. Ini kata-kata tidak mendapatnya ini saya nggak mudeng. Kok nggak mendapat sih ya? Saya bilang, ini kan nyari firman dimanapun. Kalau firman itu dicari, mari silakan, nggak apa-apa, baru mulai. Nah, lagi ngebahas Amos, Pak. Nih saya cuma pembukaan doang. Pembukaan jadi bukan saya yang bawain ya. Amos 8 nih.
ayat 12 ya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Yahweh. Ini hati saya udah gede banget nih, malah saya udah gede-gede juga. Terus tetapi tidak mendapatnya. Nah ini nih, saya bilang, nah ini nih nggak mendapat gimana ya, gitu kan? 13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka haus tapi nggak mendapatkan, berarti rebah, ya kan? Saya begitu aja mikir yang simpel-simpel. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, ini semuanya bukan tidak ada pengertiannya loh saudara. Ternyata ini pengertian semua nih sampai ayat 14 juga. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria. Ingat ya, dewa dewi ini. Dan yang berkata, demi ilahmu yang hidup, hai Dan. Kita harus tahu nih, Dan itu apa? Dan Betel itu sebenarnya waktu zaman dulu adalah Yerobeam punya kota nih yang dialihkan untuk penyembahan, tidak ke Yerusalem, tapi dialihkan oleh Yerobeam ke Dan dan ke Betel. Ini saya ngerti-ngerti dikit nih karena Bapak buka ya kan. Kalau kita terima Bapak, nama Bapak, kita akan jadi pinter-pinter dikit. Gitu kan ya, kalau saya bodoh-bodoh banget dulu. Kalau baca saya nggak ngerti kalau dulu nih. Serta demi dewa kekasihmu yang hidup. Demi dewa kekasihmu yang hidup. Yesus kekasih jiwaku. Ya kan? Siapa itu? Hai Betsheba. Ya, ini penyembahan dewa dewi loh. Demi dewa kekasihmu yang hidup. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Gak akan bangkit lagi. Saya itu gak ngertinya, tetapi tidak mendapatnya. Mereka mencari firman dari ujung laut menyeberang. Itu yang saya nggak mudeng tuh. Bolak-balik saya baca, bolak-balik. Saya dalam hati gini, aku bolak lagi deh, gue balik lagi deh, baca lagi dari atas. Ini jam 10 malam sampai ke tetapi tidak mendapatnya. Saya bilang, ini bukan penuaian besar dong kalau mereka tidak mendapatnya, Bapak. Ini gak penuaian dong, saya bilang. Gak jadi dari penuaian kalau misalkan gak mendapatkannya. Apa sih arti tidak mendapatkan? Kan orang yang mencari Tuhan mendapat, harus mendapat dong. Saya bilang, kalau gak mendapat apa? Saya bolak-balik loh saudara. Ini untuk memahami ini. Terus kamu dengar gak pernyataan Elta yang histeris tadi pagi? Mereka tidak mendapat. Mereka mencari kamu tidak mendapat. Mereka mencari GPI Horizon tidak mendapat. Berarti apa? Berarti itu sudah receh, sudah diangkat, sudah terlambat. Mereka mencari tapi terlambat. Dan jaraknya ini nggak dipisahkan loh, nggak dipisahkan. Jadi pasal 8 itu terus ayatnya berlanjut, hanya beda doang ini 10, 11 ke 12 kan deket kan jaraknya kan. Tuhan bilang masih jauh gak menurut kamu? Pengangkatan rapture itu menurutmu tuh kalau beda pasal pembahasannya masih jauh. Kalau ayat yang berdempet dibilang mereka tidak menemukan, itu benar-benar mereka tidak menemukan. Jadi pada saat sekarang ini mereka yang keluar dari kita, Elta melihat itu mau balik lagi, berarti kan kita masih hidup dong. Mereka yang keluar masih hidup mencari kita sekarang. Generasi ini tidak akan berlalu. Mereka mencari pun sudah tidak ada, berarti kita tuh akan rapture zamannya kita.
Jadi Tuhan cuma ingatkan doang begini. Jadi kalau kemarin larimu itu 1 kilometer sekian kecepatan, sekarang tolong dong larimu tuh dipercepat, nggak ngejar, jangan berlambat-lambat. Yang di luar tuh masih banyak, yang nggak mudeng-mudeng, yang belum mudeng-mudeng itu masih banyak. Itu tugas kalian, tugas kita, tugas kamu. Harus saya nangis juga loh. Mereka menemukan aja nggak dapat, bahkan mereka rebah. Coba dong baca terus, rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi itu apa? Kaget ngeliat kita nggak ada. Rebah nggak bangkit-bangkit lagi itu apa? Gubrak namanya. Kalau masih bernyawa, kalau nggak ada nyawanya, nggak bangkit-bangkit loh. Tuhan bilang bagaimana? Saya bilang, ayo deh Tuhan, kita habis-habisan. Iya dong, kita nih sekarang habis-habisan dong, tolong deh, please deh. Saya bilang gitu. Kita habis-habisan aja sekarang, karena waktunya tuh udah deket banget. Mereka mau cari aja tidak mendapatkan. Tidak nemuin kita lagi loh, nggak nemuin kita. Elta tuh, kalau nggak ada Elta tadi pagi yang ini, saya juga nggak tahu loh. Kok mereka tidak menemukan? Apa sih arti tidak menemukan? Ternyata, kamu ingat kan? Saya bolak-balik tuh di firman itu, sampai Tuhan ingetin. Kamu ingat kan? Elta histeris begitu, tidak menemukan. Apa sih tidak menemukan? Udah ransel kan? Waktunya sudah singkat. Amin. Seperti itu. Luar biasa. Ya, jadi betapa luar biasa tuntunan Tuhan buat saudara dan saya. Ini bukan nggak pernah janjian sama Elta, nggak ada koordinasi sudah. Ya, waktu Elta menyampaikan ini pun Elta cuma sekedar melihat seperti itu, dan tadi seperti yang istri saya sampaikan dan saya sampaikan satu penglihatan tentang rapture. Dan ketika istri saya membaca di situ tidak mendapatkannya, kalau nggak ingat apa kisah Elta juga nggak ada artinya sama sekali, saudara. Tapi semua ini diangkaikan oleh Tuhan. Itu menjadi satu pemahaman yang luar biasa. Betapa waktunya sudah begitu sangat singkat. Amin, saudara. Ya, yuk. Kalau orang Jakarta bilang sewon buat Tuhan. Tuhan sedang mengajak saudara, bukan hanya sedang berlari. Ya, jangan lagi jalan, saudara. Jangan lagi santai. Lari, bahkan terbang. Karena waktunya sudah begitu singkat. Ya, saya nggak mau terlalu panjang. Kita akan masuk dalam kebenaran firman. Dengan hormat Bapak sampai pagi. Shalom yang diberkati Tuhan. Shalom, shalom mulai Yesua. Shalom. Tidak berhenti kamu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dituntun begitu rupa. Dia gembala kita, amin. Dia gembala agung yang besar. Tuhan melengkapi kita dengan firman. Tuhan melengkapi kita dengan kasih, dengan rohnya. Dan kalau dia berbicara mungkin sedikit keras, buat kita takut, terima teguran Tuhan. Itu dia sedang mendidik kita. Jadi pas waktu saya duduk situ, tiba-tiba Tuhan bilang, tanya tuh nanti sama anak-anak Tuhan yang ada di sini sekarang, mau ikut gelombang yang mana? Mau yang pertama, yang kedua? Dengar berita seperti ini jangan takut. Tuhan bilang jangan takut. Amin. Kita ini diberkati Tuhan, kita ini dikasihi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena itu Tuhan sudah tahu di depan kita nih ada apa. Dia mempersiapkan kita. Dia kasih tahu jalannya. Kadang dia
harus seperti itu sama anak-anaknya, dikasih laut di depan, tidak ada jalan. Supaya apa? Kita cuma bergantung sama dia, cuma bergantung sama dia, nggak ada lagi. Tahun ini juga sama, tahun bergantung kepada Tuhan. Saya ingat Hans Jefferson bilang, tahun Ain, tahun ini Ain Fahar, gambar seperti paku, seperti tangan bergelantungan. Itu harus diingat tahun ini, tahun kita bergantung penuh sama Bapa. Tidak boleh kita mengandalkan lagi kekuatan kita, nggak ada lagi. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah apa yang saya dapat dalam minggu ini, firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk dibagikan adalah mengenai Lukas 17. Kita buka Lukas 17 ayat 28. Ayat 28 sampai 37, tapi kita nggak akan baca semua. Lukas 17 ayat 28 sampai dengan 37. Saya akan baca poin yang pentingnya aja. Ayat 28 ya. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari Anak Manusia, disingkapkan. Ayat 31. Pada hari itu, orang yang sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan orang yang ada di ladang sama seperti itu, janganlah dia kembali pada apa-apa yang tertinggal. Ayat 32, inilah dia ayat. Ingatlah istri Lot. Satu ayat, 3 kata. Ingatlah istri Lot. Bahasa Inggrisnya, remember Lot's wife. Ingat istri Lot. Firman Tuhan tidak sedang mengajarkan kita supaya ingat sama istri orang lain, bukan itu maksudnya. Tapi ingat sama istri Lot. Kenapa istri Lot harus diingat? Ini perikop tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saya selalu bilang sama semua orang, papa saya, mama saya selalu bilang, ini ibarat kita baca novel, ini sudah the last chapter, ini udah yang terakhir, sudah mau happy ending. Jadi tolong buka mata lebar-lebar, korek kuping biar tajam kita dengar, jangan sampai ada sesuatu yang miss. Kalau mau kencing, tahan dulu. Kadang Tuhan menyampaikan sesuatu, tiba-tiba apa yang saya mau nyampaikan, tiba-tiba Tuhan ambil alih, nanti ngomong. Nah, saya nggak bisa berkata-kata kalau kayak begitu. Nah, Tuhan suruh ingat istri Lot. Maksudnya apa sih ingat istri Lot? Mari kita buka di Kejadian 19. Hari kedatangan Tuhan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Yesua yang bilang. Kejadian 19 ayat 15. Firman Tuhan kalau roh ngajarin itu begitu simpel, enak, nggak usah kita menafsirkan terlalu panjang gitu. Ini apa ya, justru jadi sesat. Kalau kita pikirin pakai pikiran manusia kita, ini apa ya? Kalau kita belum ketemu, tunggu Tuhan. Tuhan akan jawab. Nah, di Kejadian 19 ayat yang ke-15 saya baca ya. Dan ketika fajar menyingsing, maka malaikat-malaikat itu mendesak Lot dengan mengatakan, bangunlah, ajaklah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini. Di ayat 16 sangat jelas dikatakan, dan dia berlambat-lambat. Dan orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya, karena Yahweh berbelas kasihan kepadanya. Dan mereka membawanya keluar dan melepaskannya di luar kota itu. Ayat 17. Dan terjadilah ketika mereka menuntunnya keluar, dia, huruf besar kalau di ILT, berkata, malaikatnya, selamatkanlah nyawamu. Ini perintah keluar satu. Janganlah menoleh ke belakangmu. Perintah yang kedua. Dan janganlah tinggal di sini. Tuhan tuh roh, kita ngajarnya dengan daging, capek katanya, nggak akan bisa. Harus roh dengan roh. Nah begitu
Malaikat ini menarik Lot keluar perintah. Perintah yang pertama apa? Simple, sangat jelas. Jangan menoleh ke belakang. Yang kedua, jangan berdiam di dataran rendah, jangan berhenti, maksudnya lari ke pegunungan. Kasih karunia pertama Tuhan buat kita adalah Tuhan sedang mempercepat loh. Sekarang nih, Tuhan sedang mempercepat kita semua. Tangan kita dipegangin sama Tuhan. Yang belum siap pun akan Tuhan persiapkan. Ada amin? Maka itu saya bilang tadi, kita di sini adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena apa? Semalam waktu doa semalaman itu saya udah bilang, kamu sekarang sudah levelnya naik. Level kamu yang ikut doa Esther, doa puasa Esther dan doa semalaman, kamu tangkap nih, kamu levelnya udah bukan anak-anak. Anak-anak tidak bisa menyakiti dirinya sendiri, maunya keinginan dia harus diturutin, itu anak-anak. Kalau kita masih anak-anak di hadapan Tuhan, itulah yang harus dikejar tinggalnya. Kita udah jangan mempelai. Mempelai itu ikrarnya apa? Sehidup semati, benar? Sampai mau memisahkan kita, itu mempelai. Kita ini orang dewasa, udah siap jadi mempelai Yesus. Sudah siap jadi mempelai Yesus. Tapi jangan main-main lagi. Ini udah waktunya kita tuh melihat kanan kiri kita, apa yang masih kurang. Bukan diri kita lagi yang kita pikirin. Kita sudah siap. Dan Tuhan sangat memberkati kalian. Nanti saya akan buka ayat itu. Nah, yang pertama adalah Tuhan sedang memperbesar kasih karunia. Dia sedang mempercepat. Yang lamban dipercepat. Tangan kita dipegang sama Bapa, supaya jalurnya larinya sama seperti dia. Tapi ada perintah yang keluar. Jangan kamu berpaling ke belakang dan jangan berhenti di dataran rendah dimanapun, lari sampai ke pegunungan. Di sini kasih karunia Tuhan yang kedua. Ayat yang Kejadian 19 ayat yang ke-18. Dan Lot berkata kepada mereka, aku mohon, janganlah demikian Tuhan. Lihatlah sekarang, hambamu telah mendapatkan kemurahan di matamu, dan engkau telah memperbesar kasih setiamu yang telah engkau lakukan kepadaku dengan menyelamatkan jiwaku. Namun aku tidak sanggup untuk melarikan diri ke pegunungan supaya jangan bencana itu menimpa aku dan aku mati. Lihatlah sekarang, kota itu dekat untuk melarikan diri ke sana, dan dia kecil. Aku mohon biarlah aku meloloskan diri ke sana. Bukankah dia kecil? Biarlah dia memelihara jiwaku. Dan kalau di ILT dia besar. Dan dia huruf besar berkata kepadanya, malaikat Tuhan, lihatlah, bahkan untuk perkara ini aku telah mengangkat mukamu dengan tidak menjungkir balikan kota yang telah engkau katakan. Cepatlah larilah ke sana, karena aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau tiba di sana. Itu sebabnya nama kota itu Zoar. Cukup sampai di situ dulu. Belas kasihan Tuhan yang kedua. Kita terlambat-lambat. Kita masih mikirin urusan duniawi lah ibaratnya. Kasarnya itu. Berlambat-lambat masih musingin apa yang bisa gue bawa nih. Gitu. Tapi Tuhan nggak suka. Cepetan tarik. Ya, pas waktu sudah di luar, malaikat berpesan, jangan noleh ke belakang. Perintah yang sangat sepele menurut saya. Yang kedua malah lebih berat, lari ke pegunungan. Lot udah tua mungkin, dia langsung berpikir, nggak akan sanggup aku lari ke pegunungan, nanti bencana itu akan menyusul aku mati tengah jalan. Terus dia tunjuk kota Zoar. Zoar artinya apa? Kota Zoar, ada yang tahu? Kecil, tidak berarti. Zoar artinya kecil, tidak berarti. Zoar artinya kecil dan tidak berarti. Sampai di batas ini, saya melihat kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau ikut sama Tuhan, kita udah melebihi lewatin Zoar. Kalau menurut saya, kita sudah menyeberangi Sungai Yordan. Amin. Kita sudah sehidup semati sama Tuhan. Kita tinggal melihat buahnya sekarang. Tuhan bilang seperti itu. Tuhan memberkati kita itu luar biasa loh. Sampai saya berdoa, rohnya akan menangkap setiap kita yang ada di sini. Dan hidupmu tidak akan sama lagi nanti pulang. Hidupmu tidak akan sama lagi nanti pulang. Dengar baik. Kita akan punya kehausan firman.
Sebelum firman itu hilang, sebelum orang-orang yang kasih Tuhan ini kita capture, akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan janji itu. Ada firman-Nya. Nanti kita akan buka itu. Kalau ingat tidak ya. Karena nanti takutnya saya lupa.